Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil alimil khabir alladzi dzakara al-kainati bi asri tadbir. Asyhadu an la ilaha illallahul qawiyyul qadir wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa nabiyyul akhir. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Hadratul mukarramin yang kami muliakan, Kiai Haji Muslim Alim, segenap pengurus dan jemaah majelis Khatmul Quran Al-Barakah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Senandung puja, puji dan syukur kita haturkan kepada Allah karena pada malam hari ini kita masih dapat melaksanakan kegiatan majelis kita, tentu mudah-mudahan menjadi nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita kembali akan melanjutkan kajian kita kitab Al-Hikam Al-Athaiyah yang disusun oleh Imam Ibnu Atha'illah As-Sakandari, yang pada malam hari ini kita akan memasuki pada pembahasan kalam hikmah yang kelima. Kalam hikmah yang kelima, Al-Hikmatul Khamisatu minal Hikamil Athaiyah. Qala al-Imam Ahmad Ibnu Atha'illah As-Sakandari rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi. Kalam hikmah yang kelima, berkata Imam Ahmad Ibnu Atha'illah, yang semoga Allah merahmatinya dan memberikan manfaat kepada kita terhadap ilmu-ilmunya, amin ya rabbal alamin. Ijtihaduka fima tumina laka wa taksiru laka fima tuliba minka dalilun ala intimasil basirati minka. Kesungguhan kamu, keinginan kuatmu kepada sesuatu yang telah ditanggung, yang telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wa taksiruka fima tuliba minka, dan kelalaianmu, kekurang seriusanmu terhadap kewajiban-kewajiban yang telah dituntut, yang telah dibebankan kepadamu. Dalilun, itu menjadi dalil, itu menjadi penjelas, itu menjadi bukti alantimasil basirati minka, atas kaburnya mata hatimu. Pada kalam hikmah yang kelima ini, Imam Ibnu Atha'illah membagi manusia menjadi dua macam. Ada satu manusia yang terang hatinya, yang kedua manusia yang gelap atau kabur hatinya. Pada kalam hikmah ini menjelaskan kepada kita bahwasanya orang yang hatinya terang, dia tidak akan mengutamakan sesuatu yang telah pasti dia dapat. Dia tidak akan bersungguh-sungguh kepada sesuatu yang sudah dijamin, tetapi justru dia akan lebih mengedepankan dan mengutamakan sesuatu yang menjadi kewajiban baginya. Itu tandanya adalah orang yang terang hatinya. Yang kedua, kata Imam Ibnu Atha'illah, adalah orang yang kabur hatinya, yaitu orang yang justru sibuk terhadap sesuatu, yang sesuatu itu justru telah ditanggung oleh Allah, telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk lebih memperjelas pada pembahasan kalam hikmah yang kelima ini, apa yang disebut dengan ijtihad itu? Yang disebut al-ijtihadu huwa badlul majhudi fi talabil maksud. Kerja keras kita terhadap sesuatu yang kita jihadi, yang kita sungguhi, fi talabil maksudi, di dalam mencapai sesuatu yang ingin kita capai. Itu disebut dengan al-ijtihad. Yang kedua, yang disebut dengan al-basirah,
dalam ini terakhir itu dalilun ala intimasil basirati minka, bahwa basirah, kita kadang sering mendengar kata-kata ainun basirah, indra keenam. Ada orang itu kadang diberi kelebihan oleh Allah yang tidak didapat oleh orang-orang biasa. Dia bisa melihat sesuatu yang samar, itu namanya ainun basirah. Kalau yang disebut dengan basirah adalah nadlul qalbi binurillah, yaitu dapat memandangnya hati ini karena sebab ada cahaya Allah di situ, ada nur Allah. Jadi hatinya terang, bisa menembus alam metafisikanya. Itu basirah. Kembali kepada pembahasan kalam hikmah yang kelima ini, sebagai ilustrasi bahwasanya yang disebut dengan kabur hatinya itu adalah orang yang sibuk kepada sesuatu yang sudah dijamin Allah, tetapi justru ia lalai kepada sesuatu yang diwajibkan oleh Allah kepadanya. Contoh begini, ada seorang pembantu, dia punya bos, punya toke. Kemudian pembantunya dipanggil oleh sang bos, kamu pembantuku, kamu sekarang sudah menjadi anak buahku. Artinya kamu sekarang sudah menjadi tanggung jawabku. Persoalan makanmu aku yang akan tanggung, pakaianmu aku yang akan tanggung, kebutuhan-kebutuhanmu aku yang akan tanggung. Anak istrimu ketika butuh nanti lebaran beli baju baru dan sebagainya, kamu tak perlu pusing-pusing lagi memikirkannya, karena semua kebutuhanmu dan keluargamu akan aku tanggung semua, kata bosmu. Kewajiban yang harus kamu lakukan adalah kamu harus menjaga rumahku dan lingkungannya ini selalu bersih. Ada sampah langsung kamu bersihkan. Terus ketika kita butuh air, butuh apapun, maka tugasmu adalah menyiapkan itu semua. Keamanan lingkungan di rumah ini adalah tugasmu yang menjaganya. Nah, dari apa yang dikatakan oleh bos ini, oleh tokenya pembantu ini, kalau pembantu itu dia cerdas, hatinya terang, pasti dia tidak akan lagi memikirkan kebutuhan dia. Urusan makannya untuk apa dipikirkan? Sudah ditanggung oleh bosnya. Pakaiannya, kebutuhan anak istrinya, semua sudah ditanggung oleh tokenya. Justru yang ia jaga adalah sesuatu yang diwajibkan oleh bosnya ini. Di antaranya rumah lingkungan bosnya harus bersih. Kalau tidak ada air harus segera ngambil. Segala tugas-tugas yang dibebankan bosnya itu yang dijaga. Itu yang disebut dengan orang yang cerdas, orang yang terang hatinya. Sebaliknya, kalau pembantu itu pembantu yang kabur hatinya, yang gelap hatinya, justru terbalik. Meskipun sudah ditanggung makan minumnya, ditanggung pakaiannya, sandang pangannya, kebutuhannya dengan keluarganya telah ditanggung oleh bosnya, justru hari-hari yang dipikirkan olehnya hanya bagaimana ia bisa makan, bagaimana ia bisa beli pakaian, bagaimana ia bisa menanggung kebutuhan keluarganya. Akibat dia hanya sibuk terhadap kebutuhan-kebutuhan yang sesungguhnya telah ditanggung oleh bosnya, akhirnya kewajiban-kewajiban yang dibebankan oleh tokenya, oleh bosnya ini kemudian terbengkalai, banyak yang tak bisa dituntaskan. Orang yang seperti ini, yang kedua ini, kata Imam Ibnu Athaillah, adalah orang yang kabur hatinya. Maksud dari ilustrasi ini apa, Pak? Kita hidup di dunia ini, segala sesuatu dari zaman azali kita telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, telah ditanggung. Abdurrahman, kamu rezeki kamu hanya segini saja, kamu rezeki kamu itu tak akan lebih. Kamu berlari kemanapun, bergerak kemanapun, karena jatah kamu, rezeki kamu hanya segini. Dan rezeki yang aku takdirkan kepadamu itu, jangan khawatir, kata Allah, dia akan tetap sampai kepadamu. Tak akan ada orang
takkan ada siapapun yang mampu menghalangi itu. Ketika rezeki itu milik Abdurrahman, maka rezeki itu takkan pernah tertukar selamanya. Tetapi Abdurrahman, karena rezeki telah aku serahkan, rezeki telah aku tanggung, maka yang harus kamu lakukan adalah kamu melaksanakan kewajiban-kewajiban yang telah aku bebankan kepadamu. Apa kewajiban-kewajiban itu? Di antaranya adalah sholat, puasa, disuruh zakat, dan sebagainya. Nah, orang yang baik, yang benar, yang terang hatinya itu adalah lebih mengutamakan kepada kewajiban daripada sesuatu yang sesungguhnya telah menjadi milik kita, hanya belum nyampai saja. Rezeki itu ada yang telah sampai kepada kita, ada rezeki itu yang belum sampai saja waktunya. Itu Pak, kata Imam Ibnu Athaillah ini. Terkait dari persoalan rezeki ini, Imam Ibnu Athaillah ini membagi rezeki itu, kata Imam Ibnu Athaillah, sesuai dengan apa yang difirmankan Allah di dalam Al-Quran. Ada beberapa macam Pak rezeki itu. Tipe-tipenya itu ada beberapa. Cara rezeki itu datang kepada kita. Yang pertama, itu adalah Allah akan menjamin memberi rezeki kepada kita itu sesuai dengan apa yang difirmankan Allah di dalam Al-Quran surat At-Thaha ayat 132. Di ayat 132 ini Allah berfirman, la nas'aluka rizqa nahnu narzuquka wal akibatu littaqwa. La nas'aluka rizqa, aku tidak tanya kepada kalian itu tentang rezeki. Jadi urusan rezeki itu tak perlu kutanya, kamu tak perlu risau, kata Allah. Nahnu narzuquka, karena aku yang telah menanggung rezeki kamu. Wal akibatu littaqwa, akhir yang baik bagi seseorang itu adalah littaqwa. Tujuannya itu ketakwaan. Tugas kita sebenarnya itu bagaimana kita menjalankan tugas penghambaan kepada Allah. Ketika tugas perhambaan itu dijalankan dengan benar, rezeki yang sudah dijatahkan ke kita itu akan datang. Setiap orang rezekinya tak sama Pak. Sampai tak perlu sentimen. Kalau ada keluarganya, ada tetangganya, diberi rezeki oleh Allah, mampu beli mobil, mampu buat rumah yang besar, sedangkan kita tak mampu. Tak perlu iri, karena Anda iri sekalipun tidak akan merubah apa yang Anda irikan itu, karena memang dia telah ditakdir kaya, dia ditakdir mampu beli mobil, dia yang ditakdir Allah mampu beli rumah besar. Kita kebetulan nasib ditakdir oleh Allah, kita tak mampu itu. Jadi bukan sentimen Anda itu merugikan orang lain, apalagi merugikan Allah. Justru ketika kita tak mensyukuri yang ada pada kita, kita sentimen kepada yang dimiliki orang, justru akan menjadi penyakit kepada kita sendiri. Orang yang beli kulkas, sampean sekecil lepan. Orang yang beli pajero, sampean beli ambulan. Orang kalau bisa terbebas dari ini Pak, tak sentimenan ke orang, orang akan sehat, tenang hidupnya, santai. Karena memang kita tahu, setang rezeki kita dapat, imun sebenarnya terakhir. Maka tidak ada rezeki itu tertukar. Maka Anda jangan pernah ragu, jangan pernah takut. Kalau pekerjaan Anda bisa sama di pasar, sampean berderet jual ayam, kerjaannya sama, tidak perlu sentimen Pak. Kalau yang rezeki orang datang akan menjadi rezeki Anda, tak akan pergi ke sebelahnya, tidak akan. Yang datang ke Anda itu datang. Jadi tenang, hidup itu tenang kalau bisa seperti itu. Jadi kata Allah, tak usah urus rezeki itu, aku yang nanggung. Itu pertama. Yang kedua, Allah itu akan menjamin, mendatangkan sebab terhadap seseorang ketika seseorang itu akan diberi rezeki. Jadi sebab itu datangnya dari Allah. Keterangannya di dalam surat Al-Kahfi ayat 84. Inna makanna lahu fil ardi wa atainahu min kulli syai'in sababa. Sesungguhnya kami telah memberi kedudukan kepadanya di bumi, dan kami telah memberikan jalan kepadanya untuk mencapai segala sesuatu.
Jadi Anda kaya bukan karena kehebatan Anda kerja. Anda menjadi miliarder, duitnya banyak, bukan karena kehebatan Anda, Pak. Bukan karena kehebatan kita. Dia tuh ngapa kaya? Bisnis banyak gua. Sekali mendatang ngajam kan petong puluh bukan dengan gua. Benih ikan dengan petong puluh Pak. Yang bi Allah kebetulan didatangkan, dimudahkan sebab itu, sehingga dia bisa mendatangkan ayam 70.000 itu. Kemudian ayam 70.000 itu disehatkan oleh Allah, kemudian mahal harganya, jadilah dia untung besar, jadilah dia kaya raya. Sebab yang mendatangkan itu buktinya ada orang yang juga mendatangkan 70.000 justru bangkrut. Yang didatangkan jumlahnya sama, cara peliharanya sama, tapi kenapa yang satunya bangkrut, yang satunya sukses? Kenapa? Karena Allah mendatangkan sebab itu. Jadi orang kalau sudah mau ditakdir oleh Allah, takdirnya itu datang, sebabnya itu datang, mudah. Kadang kita keseharian, Pak, sampai kadang ngejar sana, ngejar sini kerja, kalau pengen punya kerjaan, tak dapat. Kadang di rumah nyantai-nyantai sampai rokok-rokokan, tiba-tiba ada orang datang, Sim, kakak laku Sim, kakak udah borongan kek, betul tidak? Jadi sebab itu dari Allah semua. Maka orang yang benar, yang matanya tidak kabur, mata hatinya yang terang, orang itu akan selalu menyandarkan sesuatu itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia meyakini bahwa apa yang ia capai itu bukan karena ikhtiarnya, bukan karena kehebatannya, tapi semata-mata memang karena dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itu didatangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah la yamutu hatta yastakmila rizquhu. Seseorang itu tidak akan pernah mati sampai sempurna rezekinya, Pak. Saya ketika di zaman azali oleh Allah telah ditentukan, dan ketika masuk ke perut ibu ditiupkan ruh, kemudian beriringan nasib saya apa, rezeki saya itu berapa, hari ini tanggal segini Abdurrahman rezekinya cuma segini, hari ini akan ditambah segini oleh Allah, jodohnya siapa, semuanya itu ditentukan Allah, bahkan ajalnya kapan itu ditentukan Allah. Dan manusia ketika belum sampai ajalnya, manusia tak akan pernah mati. Orang yang mati itu karena jatah rezekinya udah habis. Jadi malaikat penggenggam rezeki itu, ketika rezeki kita itu sudah habis, dia akan datang sebenarnya ke kita ngasih tahu, cuma kita tak paham. Tapi ketika jatah makan minum rezekinya ini masih, bila pun tak akan mati gitu kalau belum sampai itu. Dan orang yang akan meninggal itu sebenarnya roh kita ini, Pak, roh kita ini udah dilepas oleh malaikat itu 40 hari sebelumnya. Orang mau mati itu 40 hari sebelum Anda meninggal di bumi, di langit udah mati gitu ya. Roh kita udah ditarik dari trompet malaikat Israfil. Nyawa kita ini semua ada di trompet malaikat Israfil. Lepas 40 hari sebelum kita mati di dunia, 40 hari sebelumnya diambil oleh malaikat Israfil, keluar. Cuma 40 hari kita masih hidup di dunia ini. Setelah 40 hari itu baru habis sampai tuntas. Rezeki sampai itu sampai tuntas habis. Maka kalau ada orang sakit kadang, sampean kasih minum, keluar lagi minumannya itu. Bukan karena tak mau masuk itu, Pak. Tapi memang bukan jatah dia dah air itu. Bukan jatah dia, sudah rezekinya udah habis. Jatahnya habis. Jadi selagi masih jatah tetap masuk. Tuh, ya yang ketiga. Jadi manusia itu tak akan pernah mati kalau jatah rezekinya masih ada. Makanya kematian itu milik Allah, rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ruh itu min amri Rabbi. Banyak tentang ciptaan Allah ini ditampakkan oleh Allah. Tapi kulir ruh min amri Rabbi. Ruh itu adalah urusan Allah, tidak ada yang tahu kita. Hanya tanda-tanda oleh ulama itu diberitahu kita. Itu yang ketiga. Yang keempat, makusima lahu fahuwa lahu la li ghairihi. Apa yang menjadi rezeki si A tak akan pindah ke B. Yang menjadi rezeki si B tak akan pindah ke A. Jangan khawatir kita. Pekerjaan boleh sama, tapi rezeki tetap
Beda Pak, cek kebeter. Maka sampean tak perlu sentimen ke orang lain. Karena sampean bisnis toko, bertetangga dekatan sama-sama berwarung misalnya. Oh, nyarakin santet. Tak perlu itu. Kalau dari rezeki Anda tetap datang ganda itu. Kata Imam Ibnu Athaillah, ma kusima lahu fa huwa lahu la li ghairihi. Rezeki itu masing-masing, mudah dijatah. Jadi itu intinya apa? Imam Ibnu Athaillah menjelaskan ini. Silakan kita ikhtiar, silakan kita kasab, silakan kita berusaha cari oleh sampean. Cari. Pada minggu yang lalu sudah saya jelaskan. Takdir Anda itu sudah ditentukan oleh Allah, kita ikhtiar nyarinya. Sampaikan ke titik itu. Mungkin sampai usaha sekali, 2 kali, 3 kali gagal. Tapi mungkin saja Allah itu sebenarnya membuat sampai suksesnya itu di titik yang kelima. Jangan berhenti, yang pasti kita tetap terus melakukan itu, berusaha. Yang kedua, jangan tinggalkan kewajiban dari Allah. Terhadap sesuatu yang ditanggung Allah kita sibuk, tapi justru kepada yang diwajibkan Allah kita lalai, kita melupakan. Dan itu kita Pak. Allah perintahkan kita sholat, perintahkan kita puasa, tapi karena cari dunia kita siang, malam, pagi, sore, sampai karena cari kerjaan, cari harta, duhurnya hilang, asar hilang, maghrib hilang. Kata Imam Ibnu Athaillah ini jangan sampai seperti ini. Kalau terjadi seperti ini, kata Imam Ibnu Athaillah, dalilun ala intimasil basirati minka. Itu menunjukkan bahwa Anda itu telah buta mata hatinya. Sesuatu yang pasti Anda sungguh-sungguhi, sementara sesuatu yang diwajibkan oleh Allah Anda lalaikan. Nah, jadi itu Pak. Untuk selanjutnya nanti kita akan membahas tentang rezeki itu ada yang sifatnya umum, ada yang sifatnya khusus. Nah, seperti apa rezeki yang sifatnya umum, yang rezeki sifatnya khusus itu insya Allah nanti kita bahas pada minggu yang akan datang. Untuk malam ini kita cukup sampai di sini. Ihdinas siratal mustaqim wa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.